Halo ya trader. Nah, kali ini saya akan review kembali untuk EA yang unik sekali. Ini EA Gomu Gomu no Mi Snakeman. Ya. Kenapa unik? Karena EA ini strateginya Marty dalam Marty. Artinya udah martingale, kemudian OP baru lagi Marty gitu ya. Jadi udah floating banyak. Nah, misalnya dia OP lagi ya, OP lagi maksudnya adalah lot awal ya. Scalpingan tapi Marty juga gitu. Nah, kemudian sekarang ini memasuki bulan keempat ya. Bulan keempat, dan ini developernya itu Bang Ali. Dan berita kabar baiknya adalah EA ini sekarang itu sudah dilepas untuk log akun. Jadi ada bisa dipakai dengan akun bebas ya. Jadi karena sebelumnya ini adalah log akun, jadi saya pakai resep dokter ya. Copy dari akun demo ke akun real. Nah, karena ada sih, dan kabar baiknya lagi ya, developernya sendiri menyediakan ya untuk akun bebasnya sendiri ya, yang tanpa log lagi. Itu ada dua jenis modelnya. Yang terbaru adalah model ada niche filter ya, ada niche filternya. Wah, keren banget kan ya. Ada niche filter berarti bisa saat ada floating itu EA-nya di off kan ya. Ada niche besar, EA off gitu ya. Jadi bisa nggak OP banyak ya, atau lebih jarang OP lah, karena adanya filter niche sehingga mampu menurunkan drawdown ya. Jadi itu versi barunya ada niche filter. Wah, keren banget ada niche filter, apalagi Marty. Dan satu hal yang masih tetap adalah setnya masih default di sini adalah cuman ada pilihan ya, ada pilihan. Jadi nggak ada inputan, kita perlu input untuk angka segala macam hal, tapi kita diberikan option ya, tinggal milih kayak gitu. Nah, bisa kontaknya sendiri ya, akan saya isi di deskripsi ya. Jadi silahkan kalau misalnya mau langsung kontak developernya untuk EA-nya ya, silakan, atau langsung minta ke saya karena saya juga punya filenya ya di channelnya sendiri ya. Oke. Nah, sekarang fokus dulu ini hasil ke 4 bulan, tapi saya belum pakai untuk yang versi baru tersebut ya. Maksudnya yang akun free, karena yang ini sebelumnya saya pakai untuk resep dokter. Jadi biarlah untuk berlanjut. Dan file tersebut juga ternyata ada expirednya. Expirednya itu dibilang tahun depan sih, masih lama gitu, tapi tahun depan gitu. Jadi untuk perkembangan masih bisa dikembangkan lagi gitu. Jadi developernya sendiri perlu yang namanya tester ya, sehingga bisa ada kekurangannya, bisa diberikan saran ke developernya sehingga bisa memakan lagi supaya lebih baik lagi ya, dan mampu. Intinya EA ini tujuannya, motonya sendiri itu adalah bukan profit yang besar ya, bukan. Jadi tujuannya adalah tahan dengan badai walaupun profit kecil ya. Profit kecil nggak masalah, cuman yang penting adalah tahan dengan adanya pergerakan yang besar atau adanya badai ya, sehingga mampu digunakan jangka panjang. Itu sih tujuannya developernya. Benar-benar tujuan yang keren banget ya, yang saya bilang keren banget, karena ya itu merupakan tujuan semua orang saya kira, karena tahan badai itu paling penting banget dalam hal EA. Nggak peduli pun profit kecil, yang penting tahan badai sih sebenarnya nggak masalah. Pun grow-nya sebulan cuman ya
anggaplah 2% gitu, nggak masalah, yang penting bisa jangka panjang ya, daripada grow-nya satu hari di 100% besoknya habis ya, seperti itu. Nah, untuk hasil bulan keempat ini seperti apa? Mari kita cek. 14.827. Sekarang ada floating sekitar 873. Berarti sudah grow sekitar 48% di bulan keempat. Ya, makanya tadi saya bilang tujuannya adalah tahan badai, walaupun profitnya kecil. Ya. Karena jika dibandingkan dengan EA lain gitu, yang Marti juga, misalnya apa ya yang Marti juga, Dragonfire gitu kan, ya 3 bulan bisa 100%, tapi ini 4 bulan baru 48% gitu. Jadi kapan bisa 100%-nya kan gitu. Ya, sekali lagi tujuannya bukan mencari profit yang gede, yang cepat BEP, tapi tahan badai. Ya, tahan dengan badai walaupun Marti. Seperti yang kita tahu, Marti itu berbahaya banget ya. Oke, di sini bisa dicek ya bahwa sudah muncul Marti sampai dengan 1 2 3 4 5 6 7 Marti, kemudian ada 0,01 lagi mengulang ya. Padahal di sini sudah 0,01 sampai dengan 0,21, kemudian malah mengulang lagi ya. Mengulang lagi ke 0,01. Di sini saya bilang tadi EA-nya unik, Marti dalam Marti. Udah martingale, floating lagi, kemudian dia scalpingan buka lagi, opaque dari awal Marti juga. Nah, untuk yang ini ya, maksudnya dalam Marti yang kedua, scalpingan tersebut bisa satu arah. Ini namanya satu arah ya, masih sama dengan buy, bisa juga berlawanan arah, bisa juga sell. Kayak gitu. Jadi bukan harus dia buy, tapi bisa juga sell. Oke. Dan sayangnya memang karena kita cek candle ya, karena mungkin dari dari logaritma atau strateginya indikator yang pakai gitu ya. Kalau masih sideways di sini adalah karena candle itu sudah outsell ya namanya, yang artinya sudah di bawah banget gitu ya, sudah di bawah banget ya. Oversell sudah di bawah banget, sehingga kebanyakan EA pasti akan memilih posisi buy ya, beneran. Apalagi di sini kebanyakan EA itu biasanya mempullback ya. Memang ada sih EA yang flow trend, cuman pastinya dia akan pullback, ada pullback. Sehingga di sini ya EA-nya tipenya pullback juga. Sehingga tuh semuanya buy. Ini namanya scalpingannya. Jadi scalpingan yang di sini sudah TP gitu kan. Dia buka lagi 0,01. Oke. Nah, kita fokus ke hasil ke bulan keempat ya. Terakhir itu tanggal berapa ya? Tanggal 26 Agustus ya. 26 Agustus berarti selanjutnya adalah tanggal 29 ya. 29 Agustus sampai dengan tanggal 23 ya. 23 September. Oke. Dapat 1423. Hanya 14 USD atau sekitar 14% dari modal awal, yaitu 100 USD atau 10.000 sen ya. 14% selama sebulan. Lumayan sih ya, lumayan ya. Di atas 10% MRT itu biasanya dapat ya. Untuk MRT di atas 10% pasti dapat. Cuman ya itu floatingnya biasanya gede ya. Karena martingale. Jadi terus bertambah pasti. Oke. Kita cek hasil mingguan ya. Hasil mingguan dari minggu keberapa berarti ya? Setelah 3 bulan itu 12, berarti minggu ke-13 ya. Minggu ke-13 berarti Agustus dari tanggal 29 ya sampai dengan September tanggal 2. Ini minggu ke-13 ya, 13. Sip. Dapat 200 ya, 200 sen atau 2%.
buy semua, ya, nggak ada sell sama sekali. Makanya ini saya bilang ini juga EA tipe pullback. Di hari 17.55 ya, 17.55 dia netnya pullback semua. Atau entah mungkin yang sellnya masih ini ya, floating ya mungkin gitu. Kita cek aja nanti. Ini dari tanggal 26 akhirnya close di tanggal 29 ya. Nah, di sini TP dan SL itu kosong ya. Atau saya bilang di sini adalah hidden ya, hidden TP sama SL. Karena ini MRT. Kemudian di settingnya sendiri itu kita nggak bisa namanya menambahkan kita mau TP berapa ya, berapa poin, berapa pips, nggak ada. TP hanya ada opsi mau TP low, mau TP yang medium, atau mau TP yang high ya. Dan di sini saya pakai TP yang medium. Kenapa pilih medium? Saya pilih yang aman aja, tengah-tengah. Kalau misalnya TP low berarti akan cepat TP sehingga cepat juga OP lagi. Kalau misalnya TP-nya high, untuk cari TP aja akan jauh sehingga channel bisa berubah arah, kemudian akan terjadi floating dan OP martingale yang banyak. Nah, makanya saya pilih yang tengah-tengah aja, yang cari aman. Dan sekali TP itu dapat berapa? Sekitar 2,5 ke atas. Ya, 2,5 ke atas nih, 2,5 ya. Ini juga 2,7. Ya. Jadi saya bilang itu sekali TP itu sekitar, kalau ini kan gold 3 digit berarti sekitar 2.500 poin ya, 2.500 poin atau 250 pips karena ini 3 digit. Kalau misalnya pakai bracket 2 digit gold itu berarti di 250 poin ya. Nih, 25 tuh. Nah, tapi ini dapat 1, dapat 4. Ini berarti sudah buka marti. Kalau buka marti ya, TP-nya juga akan merata-rata lagi. Nah, di sini tuh 2,5 mana lagi ya sekali TP. Nah, ini sekali TP 2,5, 2,8 ya. Ini bahkan bisa 2,9 tuh sekali TP. Mana lagi? Oke, kita cek lot yang paling gede. Lot paling gede mana? Nggak ada ya, sampai 0,03. Oke, berarti ini masih slow lah berarti ya. Oke, ini minggu ke-13. Kita cek lagi. Minggu ke-14. Minggu ke-14 berarti dari tanggal 5 ya. 5 sampai dengan tanggal 9. 5 sampai tanggal 9. Minggu ke-14. Sip. Ini minggu ke-14 dapat 240 sen ya. Dapat 2,8 USD. 2,8 USD itu berapa? 30.000 ya. 2 USD itu udah 30.000. Oke lah. Dapatlah itu ya. Beli ayam lalapan ya sama minum dapatlah. Seminggu ya. Cuman makan 1 kali. Oke. Ya. Kita cek lagi di sini. Ini tanggal masih buy ya, posnya buy. Oke. Di sini oke, ini ada sell ternyata. Dari tanggal berapa? Tanggal 6 ya. Tanggal 6 baru ada sell. Ini mungkin scalpingan sih ya. Baru ada sell dikit banget, semuanya buy. Ini tuh sampai 0,08 ya. 0,08. Oke. Nah, kemudian uniknya lagi, EA ini itu ada beberapa rekomendasi langsung di inputannya, di parameternya sendiri ya. Jadi ada gold, kemudian ada silver, ada juga BTC USD. Cuman yang saya pernah pakai di sini adalah yang saya coba adalah gold aja. Jadi saya belum coba yang untuk yang silver maupun BTC USD. Dan untuk gold itu ada untuk 2 digit dan ada 3 digit ya. Tergantung di sana bisa dipilih ya, opsinya bisa dipilih. Ini minggu ke-14. Ini ada sell di sini ternyata. Ada sell juga. Sisanya buy semua. Sip,
Yang gede adalah tadi 0,08 ya. 0,08. Mana dia tadi 0,08? Ini ya, 0,08. Oh bukan, ada lagi 0,13 nyata, 0,13 gede. Oke, yang di sini padahal paling gede 0,21. Sip. Lanjut lagi deh. Tapi apakah ada gede lagi? Bisa dicek lagi di playlist ya. Jadi semua AI itu yang saya gunakan ada settingannya sendiri dan juga ada hasil mingguannya maupun bulanannya. Langsung cek di playlistnya masing-masing dan cek hasil-hasil sebelumnya ya. Settingannya dulu, kemudian hasil-hasil berikutnya supaya enggak terjadi salah paham. Salah paham di sini adalah biasanya langsung menyimpulkan ini seperti ini ya, ini seperti ini, padahal nggak melihat hasil-hasil sebelumnya, bahkan belum melihat settingannya seperti apa gitu. Makanya biar nggak salah paham, silakan cek settingan seperti apa, hasilnya seperti apa gitu ya, biar nggak tiba-tiba menjudge ya, menyimpulkan sendiri gitu. Oke. Lanjut lagi minggu ke-15. Minggu ke-15 berarti dari tanggal 12 ya. 12 sampai dengan tanggal 16 ya. Ini minggu ke berapa tadi? 15. Minggu ke-15. Sip. Dapat 601. Oh, lebih gede nih. Dapat 6 USD. Ya, 600 sen atau 6 USD. Kita cek mana lagi lot yang gede. Masih buy ya. Ini ada 0,34. Masih buy terus gitu. Memang sebelumnya memang sudah oversold sekali gitu. Karena sampai dengan 1700-an gitu. Makanya banyak posisi EA pasti buy. Namun sayangnya ternyata masih drop. Masih turun terus. Sampai sekarang di 1630-an. Ya. Oke deh. Lot paling gede tadi mana ya? Dapat 0,34. Oke. Ya gitulah. Saya nggak akan terlalu banyak bahas lagi ya. Untuk strateginya seperti apa bisa cek di minggu-minggu sebelumnya atau bulan-bulan sebelumnya di playlist. Jadi saya di sini lebih ke hasilnya aja. Kita lanjut minggu terakhir, minggu ke-16 ya. Minggu ke-16 berarti dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 23. Sip. Dapat 325 sen atau 3,25 USD. Kita cek martinya, apakah ada lot gede lagi dari 0,34. Wah, ada merah-merah tuh ya, ada sell juga, sell, ada buy. Oke, nggak ada lagi ya, nggak ada lagi untuk lot yang gede. Lot yang gede berarti di bulan keempat ini adalah 0,34 dengan total profit di bulan keempat ini dari tanggal Agustus 29 sampai dengan September 23 adalah 1423 sen atau 14 USD. Lumayan ya, atau 14% deh. Kemudian kita cek di sini yang masih floating itu dari tanggal berapa? Oh, ternyata baru aja dari tanggal 23 ya. Dari tanggal 23 berarti yang sebelumnya itu sudah clear ya semua. Ya, jadi dari tanggal 23 ini baru buka lagi posisi yang baru. Oke lah, sip. Nah, sekarang mungkin akan saya cek drawdown di MK5-nya. Apakah ada peningkatan ya dari sebelumnya itu, kalau nggak salah sampai berapa ya? 80% ya kalau nggak salah. Mari kita cek. Oke, ini dia ya, MK5 dari EA Gomu Gomu Nomi Snackman. Dan DD-nya itu ternyata mencapai 74,4%. Ya. Apakah ini terjadi peningkatan? Kita cek aja di draw-nya langsung. Nah, di sini tampaknya ini akunnya terarsip ya. Ini ya dulu ini karena saya hanya pakai
10.000 sen atau 100 USD, tapi ini sudah sekarang malah jadi 40.000 sen gitu. Dan aneh banget ya. Aneh banget karena kalkulasinya juga 54% gitu. Padahal baru 48 ya tadi ya. 48% harusnya gitu, jadi 54. Kemungkinan ini ya amburadul ya, jadi amburadul. Benar-benar amburadul jadinya. Memang Agnes itu agak-agak kalau misalnya sudah diarsipkan itu kita nggak bisa cek untuk hasil 6 bulan sebelumnya, itu nggak ada, sudah diarsipkan gitu. Sehingga di sini juga akan jadi rancu karena deposit ini bakal terus nambah gitu. Memang aneh. Oke, kita cek fokus ke drawdown. Nah, ini dia 74,40%. Berarti itu buy equity adalah floating ya. Floatingnya mencapai 8.941 US sen. Masih seperti di bulan ketiga ya, masih sama 8.941. Jadi kalau misalnya baru start modal 10.000 ya, itu sangat-sangat high risk sekali ya. Untung sih masih selamat gitu kan. Kalau misalnya enggak ya, ini kayaknya pas bulan apa ya, pas bulan Juli Agustus kemarin kayaknya ya, dari 89.000. Oke deh, sip. Dengan total sudah lossnya sekitar 2047 ya, atau 14,30%. Sip lah ya, sip. Oke, jadi kalau misalnya mungkin akan bertambah terdonya ya, mungkin aja karena kita nggak tahu ke depan akan seperti apa ya. Walaupun ternyata lotnya awal 0,01 dengan modal yang cukup besar ya, itu 10.000 itu termasuk modal yang besar gitu kan, dengan lot 0,01 ternyata masih bisa drawdown yang gede ya, karena tentu aja karena EA-nya Marti dan di pair gold ya, ternyata masih sama aja. Jadi intinya yang saya bilang adalah berapapun besarnya lot ya, maupun lotnya kecil banget gitu, dengan modal yang besar juga gitu, dengan strategi Marti ya, dengan strategi Marti otomatis itu high risk ya. High risk kenapa? Karena tidak ada rim ya, semua yang tidak ada rimnya biasanya akan bablas gitu. Jadi makanya saya bilang berapapun modalnya itu dengan strategi Marti suatu saat bisa aja ya, bisa aja ya drawdownnya akan meningkat gitu. Dan terbukti EA yang nomor 1, the best is the best gitu kan, di atas langit gitu kan, NEW aja sudah menghilang dari peradaban gitu. Itu aja bukti ya. Padahal itu saldonya balance banyak banget ya, apalagi yang follow-nya itu 1,1 M USD atau 165 miliar. Wah, benar-benar parah banget. Oke lah, sip ya. Jadi cukup untuk review hasil bulan keempat dari EA Gomu Nomi Stackman. Ya, doakan supaya ya ini bisa bertahan lagi biar bisa saya review di bulan depan masuk ke 5 bulan. Oke. Dan akhir kata saya ingatkan kembali untuk disclaimer bahwa segala jenis investasi dapat menyebabkan Anda kehilangan uang. Jadi bijaklah dalam berprestasi. Gunakan uang dingin atau uang yang Anda sudah siap kehilangan. Apalagi trading merupakan high risk atau risiko yang tinggi. Oke? Jadi cukup sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih.